Bencana dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Sebelum menonton video ini, subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan memberi contoh menu makan siang seimbang untuk remaja putri usia 15 tahun. Menu ini berdasarkan pada Pedoman Gizi Seimbang Kementerian Kesehatan RI tahun 2014, tabel angka kecukupan gizi Permenkes RI nomor 75 tahun 2013. Berikut adalah gambar tumpeng gizi seimbang dan ini adalah gambar dari sajian isi piring makanku saat sekali makan. Selanjutnya adalah cara menghitung menu makan siang. Cari umur 15 tahun untuk jenis kelamin perempuan pada kelompok umur. Cari energinya yakni 2125 kilokalori, lalu kalikan dengan 2,5 untuk porsi makan siang, sehingga didapatkan porsi makan siang sebesar 850 kilokalori. Menu makan siang kali ini adalah nasi bebek goreng kremes, tempe goreng, nasi putih sambil goreng. Untuk pelengkap nutrisinya ada susu Bear Brand sebesar 120 ml dan kudapannya ada buah pepaya dan jeruk kepro 4 tuh. Untuk pembuatan bebek dan tempe goreng kremes, pertama-tama siapkan bahan-bahannya. Untuk bumbu kuningnya, di sini saya pakai 2 siung bawang putih, 2 batang serai, 3 daun salam, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, dan 2 ruas kunyit. Untuk rasa, ada setengah sendok teh penyedap rasa dan setengah sendok teh garam. Siapkan juga 2 buah tempe yang sudah diiris, 1 dada bebek dengan berat 300 gram. Untuk bumbu kemasan, siapkan juga kelapa parut yang sudah dibumbu kuning dengan bahan-bahan sebelumnya. Sebelum kita memasak, apalagi saat pandemi ini, pakai sarung tangan plastik kecil lemak ya. Pembuatan bebek goreng kremes. Pertama-tama untuk pembuatan bumbu-bumbu kuning untuk bebek goreng, tempe goreng, dan kremesan. Potong jadi 3 bagian serai, lalu memarkan serai dengan ulek-ulek. Lalu potong bawang putih jadi 2 bagian dan masukkan ke dalam blender. Lalu potong juga lengkuas menjadi bagian terkecil, jahe dan kunyitnya juga agar mudah terblender. Dan masukkan ke dalam blender. Bruh. Tambahkan air sebanyak 500 ml ke blender. Dan tambahkan juga ketumbar bubuk. Secukupnya ya. Kira-kira segini. Kemudian tutup blender. Lalu blender bumbu tersebut sampai halus. Dan gunakan api sedang. Lalu tuang bumbu yang sudah di blender tadi ke wajan penggorengan. Aduk-aduk bumbu yang ada di penggorengan dengan spatula dan masak sampai harum. Jika harum, tandanya bumbu sudah matang. Setelah matang, masukkan bebek yang sebelumnya sudah dibersihkan, lalu campurkan dengan bumbu kuning. Kemudian ungkep bebek tersebut sampai 15 menit. Tempenya juga direndam dengan bumbu kuning dan ungkap juga ya dengan sama bebeknya. Lalu matikan. Setelah itu, goreng semua seperti tempe dan bebeknya. Tapi pertama-tama kita goreng tempe dulu ya. Sebelum tempe digoreng, tiriskan tempenya tadi untuk menghilangkan air sisa ungkepan tadi. Panaskan dulu minyak goreng. Setelah panas, lalu masukkan tempenya
ke minyak yang sudah panas. Kemudian goreng tempe sampai berwarna kuning keemasan. Setelah kuning keemasan, angkat ya. Itu tandanya tempe sudah siap, sudah matang. Setelah menggoreng tempe, kita goreng bebeknya ya. Goreng bebek dengan api yang besar agar bebek yang dihasilkan kulitnya crispy tetapi dagingnya masih juicy. Setelah berwarna kecoklatan keemasan, angkat ya, tandanya bebek sudah matang. Setelah menggoreng bebek, selanjutnya kita goreng kelapa parut yang sudah dibumbu kuning dan yang sudah ditiriskan. Goreng kelapa parut tadi dengan minyak yang sama. Aduk-aduk kelapanya dengan spatula agar tidak gosong. Goreng kelapanya hingga warna keemasan dan mulai kering. Dan pastikan kering juga ya setelah lalu angkat dan tiriskan kelapanya yang sudah mengering tadi. Tekan-tekan agar minyaknya tidak banyak keserap di kelapanya ya, seperti ini. Kedua adalah membuat sambal goreng. Bahan-bahan yang disiapkan adalah 5 buah cabai rawit, 1 buah terasi matang, 1 buah tomat utuh, garam secukupnya, gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kecap asin secukupnya, dan kecap manis sesuai selera. Sambal tadi kecuali kecap dan kecap asin dihaluskan ya menggunakan cobek dan alu. Setelah halus, goreng sambalnya. Maaf untuk video goreng sambal tidak terekam karena HP-nya error. Setelah wangi dan mulai coklat, sambalnya tambahkan kecap dan kecap asin sesuai selera. Tunggu sampai 2 menit sambil diaduk-aduk. Setelah kecap dan kecap asin tercampur rata, sajikan. Selanjutnya adalah lalapan. Lalapan yang saya gunakan di sini adalah kubis 3 lembar yang sudah dibersihkan dan dipotong. Selanjutnya ada mentimun 3 iris dan daun kemangi. Selanjutnya adalah kudapan. Kudapan di sini adalah buah pepaya yang sudah matang ya. Bersihkan buah pepaya dari kulitnya. Lalu potong-potong sesuai selera ya. Langkah yang terakhir, hidangkan semua makanan ke piring saja. Di sini sudah ada 3 potong pepaya, 1,5 buah jeruk, 1 susu bear brand, nasi, bebek goreng dan kremesannya, tempe goreng, dan lalapan, serta sambal gorengnya. Rasanya enak dan mudah dibuat. Yang tidak terpenting adalah sehat juga. Karena bebek, tempe, dan susu sebagai sumber protein dan sebagai sumber zat besi untuk remaja putri. Sedangkan nasi sebagai sumber karbohidrat dan pepaya serta lalapan adalah sebagai sumber serat. Dan buah jeruk sebagai vitamin C-nya. Selamat mencoba ya. Jika suka videonya silahkan like ya. Terima kasih sudah menonton.